Halo, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Iksan dari Dios Channel Diaspora in Australia. Bersama Mona, seorang mahasiswi Indonesia yang tadinya berstatus sebagai turis, sekarang telah berubah statusnya menjadi seorang pelajar atau mahasiswa Indonesia yang sekolah dan bekerja di Australia. Dan pada siang yang cerah ini, saya akan menggali beberapa informasi dari Mona yang nantinya berguna bagi anak-anak muda di Indonesia. Bisa meniru cara Mona bagaimana dari turis bisa menjadi student, legal, dan bekerja di Australia. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan obrolan saya dengan Mona, tolong di like dan subscribe dulu channel kita ini. Ini demi kelangsungan informasi-informasi kita yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Informasi ini sangat berguna sekali, sangat penting bagi anak-anak muda Indonesia, khususnya yang mau bersekolah dan bekerja di Australia. Selamat siang, Mona. Selamat siang, Om. Oke, terima kasih Mona mau menerima undangan Om untuk bisa ngobrol sama Mona. Terima kasih juga telah diundang di acara Om. Mona. Yes. Mona dulunya datang ke Australia sebagai turis, Yes. betul ya? Yeah. Dan terus Mona bisa merubah statusnya dari turis menjadi seorang pelajar di Australia ini. Yes, betul Om. Oke. Jadi pada saat itu saya datang sebagai turis visa. Oke. Kalau balik lagi ke negara Indonesia, kita tidak bisa lagi ke Balik ke Australia. Oke. Nah, pada saat itu saya dikasih waktu berkunjung itu sekitar 3 bulan. Cukup berat kalau misalkan tinggal di Sydney tanpa penghasilan. Di bulan-bulan pertama mungkin kita masih enjoy, lihat-lihat Australia gitu ya Om. Betul, menikmati pemandangan dulu. yang bagus banget dan cuaca juga bagus banget. Saya berpikir untuk bagaimana supaya saya bisa stay di sini. Saya nggak harus balik ke Indonesia gitu Om. Ya. Dan kemudian saya berpikir, mungkin saya harus belajar di Sydney, di Australia. Untuk menentukan belajar dan bekerja itu butuh waktu sekitar 2 bulan Om. Karena kita nggak bisa kerja di Australia kalau kita masih turis visa. Ya, habis dulu turis visanya baru kita bisa apply ke student visa. Tapi mengapply-nya selagi visanya masih hidup. Iya, selagi visanya masih hidup. Jangan sampai di batas waktu akhir gitu. Betul. Minimal 2 minggu sebelum berakhirnya visa. Oke. Itu susah nggak atau biayanya mahal nggak itu? Untuk biaya pada saat itu, kebetulan saya urusnya dibantu dengan agent di sini. Pada saat itu sekitar 3.100. Itu udah termasuk biaya pengurusan visa. Biaya kuliah selama 3 bulan. Itu sudah termasuk medical check up. Oke. 2 years insurance. 2 tahun 2 tahun kesehatan, insurance, ya? yes. Oke. Setelah Mona dapat visa student itu, apakah Mona boleh langsung sekolah atau harus nunggu lagi? Ketika visa itu di lodge, Ya. saya butuh 1 bulan untuk mendapatkan hasilnya itu granted atau enggak. Oke. Jadi ketika visa di lodge dia kasih bridging visa dulu Om. Tapi sudah boleh kerja? Bridging visa sudah boleh kerja. Sudah boleh kerja. Dan kalau kerja di sini itu bisa nggak mengcover biaya hidup bulan-bulanan, minggu-mingguan itu? Student, Ya. kita secara legal student hanya dikasih waktu 20 jam seminggu. Sydney minimum pay-nya itu sekitar 17 atau 18 untuk per jamnya. Di negara orang tuh pertama kita harus bahasa. Ketika saya pertama kali cari-cari kerja tuh saya harus masuk ke setiap kafe yang ada di Sydney, terus saya harus smile gitu, kita harus welcome gitu, kita harus yakin gitu kalau kita tuh punya kemampuan untuk bisa bekerja di tempat itu Om. Gitu. Dan yang utamanya apa tadi? Inggris ya? Inggris. Kurang communicate gitu bagi mereka tuh kayak nanti akan misunderstanding ke depannya. Oke, pemirsa, narasumber saya semua menekankan untuk bisa tinggal dan bekerja atau sekolah di Australia ini butuh berbahasa Inggris. Paling minimum IELTS-nya berapa kalau dari sana? 5,5. 5,5. Yes. Bisa sekolah dan bekerja di Australia nantinya. Dan kalau kita sekolah datang ke Australia, kita boleh bekerja. Dan uang hasil bekerja itu bisa mengcover biaya hidup dan biaya sekolah sendiri. Contoh Mona. Mona itu biaya sekolah dibayar sendiri atau dari orang tua? Aku self-support. Self-support, independent girl. Independent girl. Dia bisa support, Mona bisa support dirinya sendiri, tidak merepotkan orang tua, malah bisa mengirim hadiah untuk mama papa ya. Puji Tuhan. Ya, itulah pemirsa. Ayo, jangan takut. Jangan takut. Kalau kalian ayo.
Mona, salah satu contoh, Mona sangat muda, masih muda sekali. Tidak takut dan berani datang untuk sekolah dan bekerja di Australia. Walaupun pertamanya adalah visa turis. Pertama memang sangat susah, Om. Ya, sekarang jadi student ya. Yes. Legal student dan bisa bekerja, dan bisa menghasilkan uang, mengcover seluruh biaya sekolah dan biaya hidupnya di Australia. Exactly. Malah bisa saving, Mona. Oh iya, puji Tuhan. Semakin banyak kita bekerja di Australia, kita semakin hidup, Om. Oh gitu ya. Semakin banyak uang masuk dan semakin banyak savingnya, ya. Masih bisa menyimpan uang dan bisa untuk membeli apa keperluan yang Mona mau gitu ya. Karena Australia dia punya program sangat bagus ya untuk contoh bagi kita student. Kalau kamu kerja di Sabtu Minggu, mereka akan kasih kamu well pay. Rewardnya lebih tinggi. Well pay. Oke, bisa double ya, rate-nya pay rate-nya double. Double pay. Oke, jadi Mona kerja Sabtu Minggu dan hari lainnya off ya. Jadi rate-nya double. Smart girl. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Anak muda harus mau. Mau dulu. Mau dan pasti ada jalan nantinya. Seperti yang Mona sampaikan tadi. Oke, Mona, waktu pertama datang ke Australia dan bekerja di sini, itu kok apakah ada seperti culture shock atau kaget dengan keadaan hidup di sini? Oh, waktu pertama kali tuh kaget dari segi bahasa, Om. Bahasa juga. Kita kan kalau di Indo ada kalau kita ngomong bahasa Inggris kayak culture Indo tuh kayak aduh sok gimana gitu, Om. Tapi kalau di sini kita ngomong harus you have to speak English. Meski juga kadang di perkumpulan Indonesia kita ngomong Inggris, kita harus ngomong Inggris meskipun perkumpulannya Indonesia. Walaupun ngumpul sama anak-anak Indonesia, kita harus berbahasa Inggris juga. Itu culture shocknya bahasa Inggris. Dan orang-orang di sini dia agak cuek, Om. Mereka tuh sangat open minded. Kamu suka dengan kamu punya passion, kamu suka, kamu jalani. Mereka support dan mereka nggak yang kayak make up our mind supaya nggak melakukan hal itu. Oke, jadi kita bebas melakukan yang kita mau selama tidak mengganggu orang. And saya respect ke Anda, mereka lebih respect ke kita juga. Betul. Sekarang ini Mona sudah bekerja. Apakah Mona comfortable dengan kerjaan sekarang? Oh iya, I love my job. Saat ini saya bekerja di Aged Care, namanya Sydney Adventist Aged Care. Oke. Di Warungga. Income-nya bagus di sana? Puji Tuhan bisa cover, Om. Alhamdulillah, bagus ya. Ketika datang ke sini kita harus ada punya tujuan, Om. What is your plan gitu loh, Om. Ada orang yang datang, hanya saving money and then go home. Kalau Mona ada plan yang di pikirannya. What we gonna do di Australia? Untuk apa Mona datang ke Australia? Jadi datang ke Australia tuh jangan sia-sia karena hidup di Australia tuh pas bayang-bayangnya tuh cepet banget berlalu gitu loh, Om. Tanpa kita sadari, sekarang udah 2020. Udah mau bulan Agustus. Aku datang Agustus 2019. Udah hampir 1 tahun ya. Udah hampir 1 tahun. Cepat berlalu sekali ya. Karena di sini sangat sibuk. Jadi kita bangun kerja, besoknya udah bangun lagi kerja lagi, kayak gitu. Tapi minggu-minggu gajian, belum habis udah gajian lagi ya. Begitulah di Australia. Kehidupan kita di Australia ini memang sibuk kerja, tapi minggu-mingguan itu terima gaji lagi, belum habis uangnya udah terima gaji lagi. Jadi Mona bisa saving. Ini untuk encourage ya, bukan untuk menyombongkan diri ya, tapi untuk encourage anak-anak muda di Indonesia. Kalau ada kesempatan bisa datang ke Australia, carilah beasiswa seperti halnya LPDP memberikan beasiswa atau Austudy. Itu dari pemerintah Australia namanya Austudy. Atau dari pihak swasta manapun, perusahaan manapun yang memberikan beasiswa, cari di website. Atau itu scholarships ya. Atau kalau kalian mau datang ke Australia mau sekolah, kalian datang dulu terus kemudian berubah jadi student visa, bekerja, bayar kuliah. Ada cara murah dan gampang, mudah dan nggak berbelit-belit. Datang dulu sebagai turis seperti Mona, tapi jangan 3 bulan terlalu lama. Ambil visanya 1 bulan aja dan terus robah langsung menjadi student. Mona, Om. Apa yang pengen Mona capai dalam 1-2 tahun ke depan ini? Aku pengen punya tujuan hidup tuh kayak memperbaiki kehidupanku sebelumnya, Om. Tidak saja secara kehidupan pribadinya, everything, exactly. Oke, Mona. Kalau tujuan jangka panjangnya apa? Apakah pengen tinggal di Australia untuk permanently? Mencari pasangan hidup di Australia gitu? Saya suka nih ketika orang bilang apa long term planning kamu punya kehidupan. Saya bilang
Saya pengen mempunyai keluarga, Om. Betul, punya betul keluarga. Ya. Semua orang pengen punya keluarga. Iya, ya, saya mau membangun keluarga. Kalau misalkan Tuhan mengizinkan mungkin di negara ini. Tapi kalau Tuhan menginginkan di negara lain, saya dengan senang hati juga menerimanya, Om. Tapi sudah ada planning untuk stay in Australia? Yes, planning, Om. Oke, sudah ada planning to stay di Australia. Bagus, Mona. Apa kira-kira pesan Mona bisa sampaikan ke anak-anak muda Indonesia sana untuk bisa mengikuti jejaknya Mona, bisa datang sebagai turis dan merubah visa sebagai student dan bisa hidup di Australia, kerja dan insya Allah kedepannya bisa hidup permanently di Australia ya, atau bisa mendapat pasangan di Australia. Apa kira-kira tipsnya, Mona? Yang pertama itu kamu harus percaya diri. Percaya diri meskipun kamu salah, kamu harus akui kamu salah. Betul. Ya, contoh, honest, ya? being honest about yourself, and harus gigih. Oke. Harus gigih, harus tough, ya, harus gigih. tough. Nggak boleh lembek ya. Nggak boleh lembek. Nggak boleh Karena di sini, nih ya. Karena di sini kalau orang Australia itu kalau misalkan dia spontaneous, dia kadang suka, kalau kita kerja salah dia suka, sorry to say, dia suka kasih kata-kata rude gitu loh. Ya, rude word ya. Rude words. Nah, sedangkan kita orang Indonesia, kita kan nggak biasa. Nggak biasa. Gitu. Oh, kalau dia bilang, oh fuck everything gitu ya. Iya. Tapi orang sini biasa. Orang di sini sudah biasa. Tapi itu sebentar saja. Iya, sebentar. Habis itu hari berikutnya udah balik ke normal. Kalau di sini hard feelings nggak bisa hidup. Betul. Jadi harus ada namanya sedikit easy going. Yes, easy going. Open minded dan accept rejection. Change to get better. Betul, Mona. Oke. Jadi Om sangat impress sekali dengan pengalaman-pengalaman Mona. Thank you, Om. Di Australia ini ya. Iya, nice Om to sharing. Om ketemu Mona dulu waktu Mona baru datang ke Australia. Yes, aku ingat banget. Jadi YouTubers, aku mau say thank you juga. Om ini dulu yang tolong aku untuk datang ke Australia. Oke. Jadi anak-anak muda Indonesia, kalau ada yang bisa kami bantu ya. Yes. Oh, I appreciate it much, Om. Sama-sama Mona, Always tapi ini semua tidak lepas dari kegigihan Mona, ketangguhan Mona. Niat dari seseorang itu sendiri. Hatinya Mona yang strong itu ya. Apa, anak gadis ya, datang dari Indonesia. You don't have anyone on here. Oh, nggak ada, Om. Makanya aku bilang, berani datang ke kamu Australia. harus accept rejection. Ya. Semakin kamu terima rejection, kamu semakin berani maju lagi. Kuat, ya. Jangan minta yang soft, cepat nyerah. Nyerah jangan. Semakin Anda kerja keras, semakin Anda hidup di Australia. Betul. Itu adalah pesan dari Mona. Kita harus di sini tough, kuat, dan kerja keras menerima semua rejection. Kalau kita di-reject berarti kita ada salah. Dan kita harus memperbaiki diri kita. Mungkin cara bekerja kita, cara bicara kita, cara kita beradaptasi dengan masyarakat sini, cara bergaul kita. Ya, kita perbaiki. Hari ke hari kita perbaiki, Mona ya. Dan sekarang Mona sudah menjadi seorang gadis yang tangguh. Yang kuat, bisa bekerja di Australia, bisa menghasilkan uang untuk support dirinya sendiri paling enggak ya. Puji Tuhan. Dan juga bisa untuk saving itu masa depannya Mona. Mona, Om, terima kasih dengan waktunya juga, Mona. Om. Sudah memberikan waktunya Mona ngobrol-ngobrol dengan Om di sini. Thank you, senang juga itu buat sharing-sharing menambah wawasan Om juga ya gimana perjuangan Mona. Dan mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini kepada anak-anak muda Indonesia atau masyarakat Indonesia akan berguna bagi mereka ya. Ya, dimanapun Anda mau berada, kalau kegigihan itu ada dalam diri Anda, pasti bisa. Dan kunci utamanya, hatinya harus kuat dan strong. Dan bahasa Inggris juga harus bisa. Australian accent tuh agak beda dengan American accent. Sedikit beda accentnya, tapi understandable. Orang Amerika bicara kita juga bisa ngerti. Orang Inggris bicara kita juga bisa ngerti. Walaupun accentnya sedikit beda gitu ya. Iya, betul, Om. Oke. Terakhir Mona, apalagi kira-kira Mona pengen sampaikan ke masyarakat Indonesia? Saya ingin sampaikan kalau kalian punya mimpi, mimpilah setinggi-tingginya dan raihlah mimpi itu. Saya hanya bermimpi dulu ke sini, puji Tuhan mimpi itu tercapai ya mimpinya ya. Dan sekarang bisa tinggal kerja di Australia. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan sekali, alhamdulillah Mona. Yes, betul Om. Terima kasih Mona. Terima kasih Om. Oke, pemirsa, sekali lagi sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol saya dengan Mona, tolong like dan subscribe video ini. Ini demi kelancaran program kita ini untuk tetap memberikan informasi-informasi yang berguna bagi anak-anak muda Indonesia atau masyarakat Indonesia lainnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in the next channel.